Data dari UNESCO mengatakan bahwa minat baca orang Indonesia hanya 0,001% saja. Itu artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca buku. Ya, kita sama-sama tahu akan hal itu. Tapi, atau kita merasakan bahwa kita sudah baca buku tapi nggak ada hasilnya. Bagi teman-teman yang merasakan hal seperti itu, mungkin ini adalah 5 langkah yang wajib kalian coba di rumah. 5 langkah tersebut saya akronimkan menjadi satu kata, yaitu meretas. Ya, yang pertama adalah membaca. Tentu, kalau kita membaca sebuah sesuatu, membaca buku, membaca koran, membaca e-book, itu adalah hal yang menyenangkan bagi yang rajin membaca. Tapi bagaimana kalau saya nggak rajin baca, Mas? Saya nggak punya kebiasaan baca buku. Di SMA saya sukanya tidur, Mas. Dari SD, SMP, SMA saya sukanya tidur terus, Mas. Saya jarang baca buku. Bahkan kalau ujian itu nyontek saya, Mas. Ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan jarang baca buku itu sudah kita lakukan. Tapi semakin dewasa kita ingin berubah. Bagaimana mengubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Dengan cara teman-teman, kalau belum terbiasa untuk baca buku, teman-teman biasakan baca buku yang disukai terlebih dulu. Ya, ini adalah pengalaman pribadi saya dulu. Ketika saya bosan, ngantuk kalau baca buku, saya mulai baca buku yang saya sukai. Boleh novel, bebas. Yang penting kita sukai, teman-teman. Boleh buku bisnis, boleh buku motivasi. Yang penting buku yang disukai teman-teman. Mas, kalau buku yang ada gambar-gambarnya boleh nggak? Boleh saja, teman-teman. Ada teman saya yang suka baca komik. Yang penting baca aja dulu, teman-teman. Ya, itu untuk membiasakan kebiasaan, menghindarkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Jadinya, saya sekarang lebih suka membaca buku. Itu yang pertama. Adalah membaca. Yang kedua adalah R, yaitu rangkum. Setelah kita baca sesuatu, lalu rangkumlah dari sesuatu yang kita baca tadi. Ya, misalkan kita menemukan sebuah poin penting dari pembahasan buku yang kita baca. Kita siapkan kertas, lalu kita tulis di situ. Kita bukukan hal apa saja yang sudah kita dapat dari buku tersebut. Ya. Yang kedua adalah rangkum. Yang ketiga adalah T. Lakukan to-do list. Ya, to-do list artinya itu melakukan atau menuliskan hal yang ingin kita kerjakan. Ya, setelah kita tulis rangkum tadi, kita tulis apa saja yang harus kita kerjakan supaya mendapatkan hasil dari apa yang kita baca. Karena omset atau hasil yang kita dapat itu awalnya dari sesuatu yang kita rencanakan, ya. Jadi jangan lupa lakukan to-do list, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah A, ya. Action. Setelah menuliskan hal-hal yang harus kita kerjakan, lalu actionkan, lakukan, tindakan, teman-teman. Ya, percuma saja kalau direncanakan tapi tidak dilakukan. Ya, itu sama saja kita menyusun sebuah rencana tapi kita tidak berangkat-berangkat, ya. Jadi setelah dilakukan to-do list, mari mengactionkan, mari melakukan. Ya, contohnya seperti ini. Saya belajar menjadi seorang content creator. Tentunya saya menuliskan to-do list apa saja yang harus saya siapkan. Setelah apa yang saya siapkan, mulai dari kamera, mulai dari teks, narasi, dan lain sebagainya, ya kan? Saya menuliskan itu terlebih dulu, lalu kapan saya melakukan dari apa yang saya tulis. Ya, saya harus actionkan, saya buat deadline-nya, lalu lakukan yang kelima. S adalah evaluasi. Sesuai hasil atau tidak. Kalau sudah sesuai hasil, bagaimana cara meningkatkannya? Kalau tidak sesuai hasil, maka kita evaluasi. Kita buat list lagi, kita actionkan lagi, hingga
sesuai hasil yang kita inginkan. Itu adalah 5 cara atau 5 langkah supaya kita membaca buku, kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita baca. Mudah-mudahan setiap hari kita menjadi orang-orang yang produktif sehingga kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, saya Ahmad Rizal Farudi. See you at the top.